Ya. Kalau memang itu dasarnya watek, ada peribahasa watuk mah anak obate baka watek malangka. Ada peribahasa gitu. Kalau batuk ada obatnya, kalau watek ada. Itu peribahasa tapi tidak 100% benar. Tetap ada. Batuk ya ada obatnya, watek juga ada juga, cuman lebih sulit kan gitu. Melalui proses pembelajaran, berbagai exercise, latihan-latihan, meningkatkan ilmu pengetahuan ya. Karena manusia dengan pengetahuan bisa berubah ya, dengan pengalaman-pengalaman itu. Nanti yang paling sulit itu bukan watak, tapi berdasarkan keyakinan yang diyakini itu benar. Ditegur ngejak berantem umpamanya karena dia membaca kitab kuning yang diyakini itu agama, dia nggak paham itu agama, dimana di situ dikatakan apabila ada orang kafir ya, maksudnya bukan orang Islam, maksudnya mengatakan assalamualaikum tidak boleh dijawab, melengos. Pasti sombong banget sih, ditegur ngajak berantem karena dia yakin ini yang benar. Saya bilang kamu etika dari mana, orang baik-baik menyapa kok melengos sih, gimana lagi. Tapi ini kan kitab fikihnya. Nah itu jel badokon dewek monoma. Ya iya, nggak ada itu adalah fikih pikiran manusia pada zaman kejayaan umat Islam dulu di Daulah Abbasiyah. Ya maklum di mana-mana pun sekarang juga, kalau Amerika sombong juga kan. Orang Islam dulu menjadi negara besar juga sombongnya keluar. Sama itu mah. Assalamualaikum boleh dijawab tapi jawabannya waalaikumsalam. Jadi kalau sampurasun jawabannya campuracun. Itu. Jadi itu kan saya tidak percaya itu Islam. Nggak mungkin Allah mengajarkan orang sombong seperti itu. Tadi lang wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Udah jelas itu mah. Di Al-Qur'annya wa idza uyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu orang hormatlah, jawablah dengan yang lebih baik. Kalau sama orang Cina, bagaimana mereka? Begini ya. Betul nggak? Berapa kali goyangnya? 3 kali, 1, 2, 3. Jawabnya apa? 1, 2, 3, 4. Kalau orang Jepang dengan nunduknya segini, kamu jawabnya nunduknya lebih bawah lagi, kan begitu? Iya dong. Masa ada orang salah melengos? Ya ini juga mesti dipertanyakan kita semacam itu. Bukan saya anti Islam, saya juga Muslim. Tapi masa orang Islam begitu perilakunya? Ada orang salam melengos gitu, gimana lagi? Ya dong. Widahuitum, Allah mengatakan wa idahuitum bitahiyatin fahayu ilaiha bi asana awurduha, atau sepadannya. Ini dari mana? Masa kita berpegang pada kitab kuning meninggalkan Al-Quran? Itu aja persoalannya. Jadi itu kalau memang watak ada pelajarannya, dengan pendidikan, dengan pengalaman. Mungkin dia pernah dimarahin orang, dihina orang karena wataknya jelek, akhirnya tersadar. Jadi kadang-kadang orang juga dengan pengalaman panjang itu orang bisa merubah wataknya masing-masing. Jadi watak itu sendiri seperti apa sih watak tuh? Malas, tules, sombong kan gitu ya. Itu bisa berubah dengan pendidikan. Bahwa memang pada akhirnya ada namanya insting atau ghoriza, pembawaan dari sana. Watak pembawaan asli dari sana itu enggak banyak, Pak. Ghoriza itu insting itu bahwa seorang anak baru lahir itu emosi, itu cara emosi dulu. Pertama kali muncul emosi pada anak baru lahir itu hanya ada 2, nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau nggak nyaman nangis. Setelah disusuin tidur nggak? Tidur. Nah kemudian rasa takutnya muncul setelah itu. Takut apa?
ada dua yang ditakuti anak kecil itu. Satu suara bising, suara gaduh. Yang kedua takut jatuh. Ya kan begitu. Nah, lalu watak-watak itu dari mana lahirnya? Itu dari indoktrinasi awal kita sejak kecil. Begitu orang tua sering menyebut anaknya udah bocah goblok, ketek. Ini terekam dalam pikirannya. Gitu. Iya, jadi dia yakini saya ini goblok akhirnya. Jadi kalau saya punya anak goblok, yang salah ibunya, bapaknya yang suka goblok anaknya. Jangan pernah bilang gitu tuh. Ya, katakan anak pintar, anak cakep, anak bagus kan gitu. Jadi watak itu sendiri juga sebenarnya dari mana munculnya itu perlu kita uraikan dengan jelas bahwa watak itu sebetulnya adalah karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika digeser sulit. Apa saja kalau sudah rutinitas itu menggesernya sulit. Nih Pak Ku nanya, sekarang kita menganjurkan pupuk organik, betul nggak? Supaya berasnya enak dan tanahnya tambah subur. Mudah atau sulit Pak? Sulit. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan pupuk non organik. Udah bertahun-tahun. Dulu saya masih ingat, dulu kita pakai pupuk organik dulu, pakai telepon kebot segala macam. Padinya enak ya, berasnya enak ya, enak berasnya itu. Nah, begitu pemerintah zaman Pak Harto memasarkan pupuk non organik, urea dan sebagainya, dipaksa masyarakatnya, betul susah. Nah, itu juga, jadi kalau perlu ya bisa dengan paksaan begitu. Sebabnya kita menjadi watak semacam itu terbelenggu oleh indoktrinasi, oleh mitos-mitos, oleh petata-petiti, oleh lagu-lagu, oleh dongeng-dongeng, bukan agama aja nih membuat watak seseorang itu. Jadi gini, watak ini adalah karena dia meyakini bahwa saya harus begitu. Ini yang penting. Jadi kayak seorang petani dapat anak macan di hutan, anak macan nih, segini anaknya, diikat sama tambang kecil, tambang rapia tuh, diikat di tiang rumahnya, di depan tiang. Ini anak macan mau lari, genyang lagi, sindet lagi, genyang lagi, berulang-ulang sampai akhirnya dia putus asa. Dia meyakini bahwa tambang ini tidak bisa putus. Dan tiang ini tidak bisa tercabut sampai dia gede, sampai dewasa, ya. Bahkan sering diajak berburu ke hutan bawa macan itu. Itu macan datang ke rumah dengan tambang kecil, dia tidak lari. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwa saya tidak bisa lari. Kita sendiri begitu, karena kita tidak percaya kemampuan kita sendiri bahwa kita tidak bisa meninggalkan hal semacam ini. Nah, itulah indoktrinasi yang kita terima dari orang tua, bapak, ibu, guru, ya, para kesepuhan, para mubalik, dari dari radio, dari TV, dari koran. Itu semuanya mencuci otak kita semuanya. Nah, oleh karena itu juga watak bisa dirubah, tapi juga memerlukan proses yang lama. Bisa. Makanya saya begitu mungkin.